Oke, selamat siang, pagi, malam. Di sini saya ingin menjelaskan proposal yang kami diskusikan yang berjudul Bisnis Kopi Yes. Di sini kami beranggotakan saya Hendra Braja Saragi dengan NIM 12032220064. Saya Muhammad Fikri Zulfikar dengan NIM 1203223071. Dengan Se- saya Arya Kurniaza dengan NIM 12032223081. Dengan saya Haris Abdurrahman Arif dengan NIM 12032220052. Oke, next. Pendahuluan di era digital sekarang banyak sekali persaingan antara penjual melalui digital shopping atau jualan online. Dulu kalau mau jualan harus mengeluarkan modal yang besar seperti ruko, sewa pegawai, pajak, dan masih banyak lagi. Dan juga banyak resiko yang harus diterima seperti pembeli dan juga belum lagi batas jam kerja sehingga tidak bisa memenuhi target. Penjualan kopi digital dilatar belakangi oleh perkembangan dan perubahan pemasaran, penjualan dan konsumsi konsumsi kopi seiring dengan perkembangan teknologi digital. Berikut beberapa poin yang bisa menjadi latar belakang penjualan kopi di era digital. Satu, pertumbuhan e-commerce. Dua, peran media sosial. Tiga, kerjasama dengan influencer. Empat, teknologi transaksi dan pengiriman. Perumusan masalah. Satu, tantangan bersaing. Di zaman digital, jumlah penjual kopi daring telah meningkat secara drastis. Dua, strategi pemasaran dan promosi. Para penjual kopi di zaman digital harus mengembangkan strategi pemasaran dan promosi yang efektif untuk mencapai target pasar mereka dengan sukses. Tiga, pengiriman dan logistik. Proses pengiriman menjadi elemen penting dalam bisnis kopi daring. Tujuan, meningkatkan omset. Tujuan utama para penjual kopi di era digital adalah meningkatkan omset penjualan produk kopi mereka. Dengan memanfaatkan platform digital, mereka dapat terjangkau calon pembeli yang lebih luas, baik di dalam maupun di luar negeri, yang meningkatkan pendapatan penjualan mereka. Inilah omset kami dari tahun 2018 sampai 2023, kenaikannya sangat tinggi. Dari penjual tidak sampai 1.000. Sekarang melebihi target kami. Meningkatkan kesadaran merek. Pedagang kopi di zaman digital ingin meningkatkan kesadaran yang kuat terhadap merek kopi Yes. Kita berusaha untuk menciptakan gambaran merek yang seragam dan menarik, dengan tujuan agar konsumen mengenal merek dan memilih kopi Yes sebagai pilihan utama. Dengan cara bekerja sama sebagai influencer, ini adalah contoh influencer kopi yang kami ingin ajak bekerja sama. Memberikan produk berkualitas unggul. Kami menjual kopi di zaman digital memprioritaskan memberikan produk kopi unggul kepada konsumen mereka. Kami berfokus pada memilih biji kopi yang berkualitas, melakukan proses pemanggangan yang pas, dan menjanjikan produk kopi dengan rasa yang konsisten dan memuaskan. Next. Manfaat. Satu, bagi pelanggan, akses yang mudah dalam era digital. Pelanggan pecinta kopi dapat dengan mudah mencari dan membeli kopi kami. Yang kedua, kemudahan berlangganan. Melalui platform digital kami, pelanggan pecinta kopi memiliki akses membeli kopi es dengan mudah. Tiga, kemudahan pembayaran dan pengiriman. Dalam era digital, pelanggan pecinta kopi dapat dengan mudah melakukan pembayaran secara online melalui berbagai opsi pembayaran yang aman dan nyaman. Next. Di era digital, kemajuan dan transformasi pemasaran kopi dari cara konvensional ke era digital. Pengaruh teknologi dan internet terhadap perubahan strategi penjualan produk kopi, identitas konsumen pecinta kopi di era digital, ciri-ciri dan keinginan konsumen pecinta kopi di zaman digital. Tidakkan pembeli dapat mencari dan membeli kopi secara daring. Persaingan dan potensi bagi pedagang kopi di zaman digital. Persaingan yang dihadapi pedagang kopi saat beroperasi di lingkungan digital. Potensi yang muncul dalam penjualan kopi melalui platform digital. Rencana pemasaran di era digital untuk pedagang kopi, penerapan rencana pemasaran digital dalam penjualan kopi. Penggunaan jejaring sosial, iklan daring, dan karya kreatif dalam mempromosikan kopi. Keberlanjutan dan etika dalam
bisnis penjualan kopi di era digital, praktik bisnis berkelanjutan dalam penjualan kopi online, seperti penggunaan kemasan ramah lingkungan. Ini contoh kemasan kopi Yes. Lanjut. Analisis resiko dan peluang. 1. Keamanan data dan privasi pelanggan. Potensi ancaman keamanan data dan privasi pelanggan dalam transaksi online. Risiko pencurian identitas dan kebocoran informasi pribadi. 2. Persaingan yang ketat. Tingkat persaingan yang tinggi di pasar penjualan kopi online. Risiko kehilangan pangsa pasar akibat persaingan yang ketat. 3. Ketidakmampuan mengikuti perkembangan teknologi, resiko tertinggal dalam penerapan teknologi terbaru dalam bisnis penjualan kopi. Dampak negatif terhadap pengalaman pelanggan dan efisiensi operasional. 4. Perubahan kebijakan regulasi. Resiko perubahan regulasi terkait penjualan kopi online. Dampak terhadap kepatuhan dan biaya operasional. Peluang dan tantangan bagi penjual kopi di era digital. 5. Akses ke pasar yang lebih luas. Peluang untuk menjangkau pelanggan potensial yang lebih luas melalui platform digital. Memperluas basis pelanggan dan meningkatkan penjualan. 6. Personalisasi dan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Peluang untuk memberikan pengalaman pelanggan yang sesuai dan memuaskan melalui teknologi digital. Mengurangi biaya operasional dan meningkatkan efisiensi. Kesimpulan, penjualan kopi di era digital telah mengalami perkembangan yang signifikan dan menawarkan peluang besar bagi penjual kopi untuk mencapai kesuksesan bisnis. Proposal ini telah membahas secara mendalam tentang penjual kopi di era digital, termasuk tinjauan pustaka, analisis risiko, dan peluang yang ada. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang kurang, mohon maaf. Terima kasih.